Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Belajar kosakata bahasa Inggris itu dapat meningkatkan keterampilan berbahasa Inggrismu loh. Untuk mempelajari kosakata, kamu nggak perlu menghafal ratusan kosakata, tapi cukup pelajari satu kosakata saja, kemudian gali lagi kata-kata yang berhubungan dengan kosakata yang sedang kamu pelajari. Dengan begitu, kamu akan menambah kosakata baru dan dapat digunakan dalam keseharian. Di video ini kita akan membahas bahasa Inggrisnya rumah, serta bedanya house dan home, dan contoh kalimat dalam bahasa Inggris beserta artinya. Yuk kita mulai dulu dengan bahasa Inggrisnya rumah. Nah, ada dua kosakata bahasa Inggris yang memiliki pengertian rumah. Apa sajakah itu? Yang pertama, bahasa Inggrisnya rumah adalah house. Spellingnya H-O-U-S-E. Cara membacanya adalah house. House. Sedangkan kata kedua adalah home. Ejaan dari kata ini adalah H-O-M-E. Dan cara membacanya adalah home. Home. Itu dia bahasa Inggrisnya rumah. Nah, kamu sudah tahu nih bahasa Inggrisnya rumah. Selanjutnya, apakah kamu tahu perbedaan dari kedua kosakata tersebut? Yuk langsung saja kita bahas bedanya house dan home. Kita mulai dari kata pertama dulu ya, yaitu house. House digunakan untuk merujuk kepada sebuah bangunan sebagai tempat tinggal. Jadi jika yang dimaksud adalah bangunan sebagai tempat tinggal dari seseorang, maka disebut house. Sedangkan kata home digunakan untuk merujuk ke tempat tinggal seseorang dengan cara yang bersifat lebih pribadi dan emosional. Jadi jika ada ikatan emosional atau ikatan personal dengan sebuah tempat tinggal, maka disebut home. Itulah perbedaan antara house dan home. Apakah kamu masih tetap bingung dengan perbedaan kedua kosakata ini? Supaya semakin paham, coba kita lihat penggunaan kedua kosakata ini dalam contoh kalimat berikut. Yang pertama, they're building a new big house at the end of this road. They are building a new big house at the end of this road. Artinya mereka sedang membangun sebuah rumah besar di ujung jalan ini. Jadi kata house dalam kalimat tersebut mengacu pada bangunan sebagai tempat tinggal. Contoh kalimat berikutnya menggunakan kata home. It's not very big, but it's my home. It's not very big, but it's my home. Artinya, tempat ini nggak terlalu besar, tapi inilah rumahku. Kata home di sana berarti tempat tinggal yang memiliki ikatan personal atau emosional dengan pembicara. Kita masih akan membahas perbedaan kedua kosakata ini, tapi kita fokus pada kata home ya. Perhatikan beberapa penjelasan berikut tentang kata home. Kata benda home biasanya tidak selalu mengacu pada bangunan. Tempat tinggal atau home bisa di mana saja, misalnya di bus, kapal, dan sebagainya. Uniknya, kata home dapat berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan. Misalnya dalam kalimat berikut ini, why don't you phone her now? I think she's home. Why don't you phone her now? I think she's home. Arti kalimat ini adalah, kenapa kamu nggak telepon dia? Kayaknya dia ada di rumah deh. Itulah penjelasan singkat tentang home. Nah, kamu sekarang sudah tahu perbedaan antara house dan home. Jadi intinya untuk menyatakan bangunan gunakan house. Sedangkan untuk menyatakan tempat tinggal yang bersifat pribadi dan emosional gunakan home. Cobalah kamu berlatih untuk membuat kalimat menggunakan house dan home ya. Dan jangan lupa untuk membagikan kalimatmu di kolom komentar. Pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya untuk menyebutkan rumahku, rumahnya, atau rumah milik seseorang. Nah, kita akan membahasnya juga nih. Yuk simak bahasa Inggrisnya rumahku, rumahnya, rumah kita, rumah mereka, dan rumah seseorang. Untuk menyatakan kepemilikan rumah, maka kamu perlu menambahkan kata-kata yang mengacu pada kepemilikan seperti my, her, his, our, their, your, its. Yuk simak contoh penggunaan kata-kata tersebut dengan bahasa Inggrisnya rumah berikut ini. My house, rumah saya atau rumahku. Her home, artinya rumahnya yang mengacu pada seorang perempuan. His house, rumahnya yang mengacu pada seorang laki-laki. Next, our home, artinya rumah kita atau rumah kami.
Their house, rumah mereka. Berikutnya, your home, artinya rumahmu. Dan contoh yang terakhir adalah its house, rumahnya. Itulah cara untuk menyebutkan kepemilikan rumah dengan kata ganti pronoun. Terus gimana caranya untuk menyatakan rumah seseorang, misalnya rumah Kirana? Apa ya bahasa Inggrisnya rumah milik Kirana? Bahasa Inggrisnya rumah milik Kirana adalah Kirana's house. Perhatikan bahasa Inggrisnya ya, ada tanda kutip dan huruf S. Tanda kutip satu itu dalam bahasa Inggris disebut apostrophe. Jadi kita perlu memberikan apostrophe S atau kutip satu dan huruf S seperti dalam kurung ini setelah nama orang untuk menyatakan kepemilikan. Misalnya dalam contoh tadi adalah rumah Kirana menjadi Kirana's house. Ada tanda kutip dan S setelah nama Kirana untuk menyatakan kepemilikan. Selanjutnya, gimana kalau nama orang yang punya rumah itu berakhiran huruf S, misalnya rumah Laras? Apa dong bahasa Inggrisnya dari rumah milik Laras? Bahasa Inggrisnya rumah Laras adalah Laras house. Perhatikan penggunaan apostrophe atau tanda kutip pada kata tersebut ya. Nah, jika nama orang diakhiri huruf S, maka tambahkan apostrophe saja atau tanda kutip satu saja di akhir namanya. Misalnya, seperti pada contoh tersebut, rumah Laras menjadi Laras house. Kita tidak perlu menambahkan huruf S setelah nama Laras karena sudah diakhiri dengan huruf S. Hanya perlu menambahkan tanda kutip atau apostrophe saja untuk menyatakan kepemilikan. Supaya semakin paham, kita simak contoh penggunaan apostrophe untuk menyatakan kepemilikan rumah. Misalnya, rumah Cindy menjadi Cindy's house. Rumah Adi bahasa Inggrisnya adalah Adi's house. Berikutnya adalah nama orang yang diakhiri huruf S seperti rumah Jonas menjadi Jonas house. Dan rumah Carlos menjadi Carlos house. Itulah cara untuk menyatakan kepemilikan dari rumah seseorang. Oh iya, ada juga contoh kalimat bahasa Inggris tentang rumah loh. Tapi sebelum lanjut ke contoh kalimat, kita simak dulu informasi penting banget tentang ebook Englishku berikut ini. Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan ebook Englishku yang berjudul A Great Start to Master English, panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam ebook ini materinya komplit banget, step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman ebook ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan? Soal harga, ebook ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang ebook Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang ebook Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link ebook Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Kita lanjut yuk untuk menyimak contoh kalimat bahasa Inggris tentang rumah. Contoh kalimat yang pertama adalah This is not my house. This is not my house. Artinya ini bukan rumah saya. Contoh kalimat berikutnya adalah Don't worry, I'll be home soon. Don't worry, I'll be home soon. Artinya, jangan khawatir, aku akan segera pulang. Next, I want to go home now. I want to go home now. Artinya, aku ingin pulang sekarang. Perhatikan contoh kalimat berikutnya menggunakan kata house.
I don't want to live in this house. I don't want to live in this house. Artinya, aku tidak ingin tinggal di rumah ini. Masih ada 4 contoh kalimat berikutnya menggunakan kata house dan home. Simak baik-baik yuk. Which one is your house? Which one is your house? Artinya, yang manakah rumahmu? Kalimat ini bisa kamu gunakan untuk meminta seseorang menghubungimu setelah ia sampai di rumah. Call me when you get home. Call me when you get home. Artinya, hubungi saya ketika Anda sampai di rumah. Next, will you be home at 7 p.m.? Will you be home at 7 p.m.? Artinya, apakah Anda akan berada di rumah jam 7 malam? Contoh kalimat yang terakhir adalah, I don't believe that it's Sarah's house. I don't believe that it's Sarah's house. Artinya, aku tak percaya bahwa itu rumah Saras. Itulah contoh kalimat bahasa Inggris menggunakan kata rumah beserta artinya. Yeay, kamu sudah menyimak bahasa Inggrisnya rumah dan perbedaan antara home dan house serta contoh kalimat menggunakan kata rumah. Jangan lupa untuk berlatih membuat contoh kalimat sendiri dan gunakan kata-kata yang sudah kamu pelajari di video ini dalam keseharian ya. Don't forget to practice. The more you practice English, the more you master it. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!